Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan, sehingga kita dapat berkumpul pada meeting pada hari ini dengan keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bu Julisar karena telah meluangkan waktunya untuk melihat presentasi proyek kelompok 1 dengan judul Pengaruh Sistem Informasi dan Teknologi terhadap Etika dalam E-Business dan E-Commerce pada era digital di Indonesia. Tujuan utama pada presentasi hari ini untuk memberikan pandangan mengenai pengaruh teknologi informasi dalam e-commerce dan e-business, keterkaitan sistem informasi, etika, e-business dan e-commerce, serta peran etika dalam e-business dan e-commerce. Gubernur datang mencari aspirasi. Masyarakat kecil inginkan solusi. Izinkan saya memulai presentasi, moga nanti mendapat apresiasi. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan kelompok saya. Saya Felicia Iren dengan NIM 2022-50351, Jemima Feoni dengan NIM 2022-50358, Dio Ardin 2022-50362, Sherlyn Tain 2022-50366, Putri Amelia 2022-30367, William Surya 2022-50368, dan Angel Steovilla 2022-50398. Globalisasi adalah suatu fenomena yang memberi pengaruh besar bagi dunia. Pengaruh tersebut dibagi menjadi pengaruh positif dan pengaruh negatif. Globalisasi memberikan dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Bidang yang terdampak globalisasi contohnya ada bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan teknologi. Untuk menghadapi arus globalisasi, tentunya masyarakat harus dapat memilih hal yang baik dan hal yang buruk untuk diadaptasi. Karena harus memilih hal yang baik dan hal yang buruk, tentunya diperlukannya etika sebagai pedoman. Pada slide ini terdapat 3 highlight, yaitu e-commerce, e-learning, dan juga knowledge work system. Yang pertama ada e-commerce. Dalam bidang ekonomi dan bisnis, e-commerce merupakan salah satu contoh penerapan sistem informasi yang banyak digunakan oleh orang. Berkat penerapan sistem informasi dalam bidang ini, kita bisa melakukan transaksi jual beli secara online, di mana dan kapan saja. Hal tersebut jelas mempermudah hidup, terutama bagi mereka yang tinggal cukup jauh dari pusat perbelanjaan. Luasnya jangkauan transaksi juga membuka kesempatan barang lokal dikenal oleh orang-orang dari luar negeri, sehingga peluang untuk mendapat angka penjualan pun juga lebih tinggi dan semakin lebih besar. Beberapa contoh e-commerce adalah Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Bineka.com. Selanjutnya ada e-learning. Di bidang pendidikan, penerapan sistem informasi bisa dilihat dari situs e-learning yang populer ketika pandemi. Pembelajaran jarak jauh dari rumah membuat sistem semacam ini lebih banyak digunakan karena sangat membantu guru dalam menyampaikan materi kepada siswa-siswinya. Di dunia kampus pun, e-learning juga banyak digunakan oleh mahasiswa dan dosen untuk memastikan agar kegiatan perkuliahan tetap berjalan di masa pandemi. Salah satu contoh e-learning adalah Ruang Guru. Lalu selanjutnya yang terakhir ada knowledge work system. Sistem informasi ini terkait dengan teknologi yang memuat berbagai data dan diolah sedemikian rupa agar bisa diakses untuk memecahkan berbagai masalah. Melihat fungsinya, cakupan knowledge work system bisa dipastikan sangat luas dan menjangkau semua bidang kehidupan. Salah satu contoh knowledge work system adalah Google. Berikutnya, saya akan menjelaskan keterkaitan sistem informasi, etika, e-business, dan e-commerce dapat disimpulkan dalam slide ini. Arus globalisasi membawa kita semakin beradaptasi dengan perkembangan zaman yang tiap hari kian modern. Hal tersebut juga berlaku dengan perdagangan. Pada zaman modern seperti ini, sudah banyak toko online yang dapat kita akses hanya melalui handphone. Tentunya di balik dapat teraksesnya toko online tersebut, terdapat sistem informasi yang bekerja di dalamnya. Dalam melakukan transaksi jual-beli, setiap produsen dan konsumen harus punya etika. Dari kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa semua rangkaian kegiatan saling berketerkaitan tanpa bisa dieliminasi.
Kemudian saya akan menjelaskan e-commerce. E-commerce atau EC adalah proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, pelayanan, atau informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce mengubah semua area fungsional bisnis serta tugas mendasar mereka dari periklanan hingga membayar tagihan. Dampaknya begitu luas sehingga mempengaruhi setiap organisasi modern. Latar belakang munculnya e-commerce di Indonesia didasari dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat terutama pada sektor telekomunikasi yaitu internet. Pada era globalisasi ini mendorong banyak terjadinya perubahan kultur dan kebiasaan dalam kehidupan manusia. Media elektronik yang canggih menjadi salah satu media yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai aktivitas sehari-hari. Awal munculnya e-commerce di Indonesia adalah pada tahun 1999. Lahirlah Forum Kaskus yang menjadi toko online pertama yang didirikan oleh Andrew Darwis dan kemudian disusul dengan kemunculan Bineka.com. Menyadari adanya perkembangan yang pesat dari transaksi online yang mulai diminati masyarakat, pemerintah Indonesia akhirnya membuat undang-undang mengenai e-commerce. Berdasarkan jenisnya sendiri, e-commerce ada 7. Yang pertama adalah business to business, atau yang sering disingkat dengan B2B, adalah jenis transaksi yang umumnya dilakukan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lain. Transaksi B2B seringkali terjadi secara elektronik ataupun fisik. Jenis e-commerce ini menjadi salah satu transaksi yang paling besar karena akan melibatkan transaksi antara perusahaan besar, bukan konsumen yang sifatnya tunggal. Contohnya adalah Electronic City. Kemudian ada business to consumer. Ini menjadi salah satu jenis e-commerce yang paling umum dan dikenal oleh banyak orang. Bisnis B2C ini akan terjadi antara penjual dan pembeli atau konsumen terakhir. Jenis bisnis ini bisa berkembang dengan pesat daripada toko retail pada umumnya. Contohnya adalah Amazon. Dan yang ketiga ada consumer to consumer. Jenis bisnis C2C ini juga cukup populer di masyarakat pada umumnya karena bisnis yang satu ini dilakukan dari konsumen kepada konsumen lainnya. C2C dibagi menjadi 2 jenis, yakni marketplace dan classified. Di dalam model marketplace ini, penyedia barang yang ada di sebuah platform dilakukan oleh konsumen. Konsumen memerlukan wadah untuk melakukan proses transaksinya, di mana konsumen di sini akan bertindak sebagai penjual dan akan mempromosikan yang dijual kepada konsumen lain. Sementara untuk model classified lebih memberikan kebebasan kepada para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan bersama, contohnya adalah OLX. Melanjuti slide sebelumnya, yaitu jenis e-commerce yang keempat ada consumer to business atau C2B, yang mana kebalikan dari bisnis B2C, yaitu suatu transaksi jual beli yang bisa dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Contohnya adalah Google AdSense. Lalu yang kelima ada business to administration atau B2A, adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan layanan atau lembaga pemerintahan. Bisnis B2A ini hadir untuk menawarkan berbagai macam jenis layanan penjualan produk kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan operasional dan juga proses yang sedang dijalankan. Contohnya adalah Allianz. Yang keenam, ada consumer to administration atau C2A. Adalah transaksi elektronik yang dilakukan oleh konsumen kepada pemerintah ataupun administrasi publik. Bisnis C2A ini mempunyai tujuan dengan meningkatkan efisiensi serta kemudahan kepada pengguna layanan pemerintah. Contohnya adalah BPJS Kesehatan. Dan yang terakhir ada online to offline. Atau O2O ini adalah terobosan terbaru yang ada di bidang e-commerce. Melalui jaringan internet ini, para pemilik bisnis akan menawarkan layanan elektronik dengan melakukan promosi, memperoleh konsumen, meningkatkan minat konsumen, dan meningkatkan layanan produk serta jasa. Bisnis model ini mempunyai tujuan untuk menarik pelanggan melalui website online supaya mau melakukan pembelian di toko fisik. Pada dasarnya, konsep bisnis ini bisa menghubungkan saluran online dan offline supaya keduanya saling memberikan keuntungan. Pada PowerPoint terdapat alur bagaimana online to offline dapat terlaksana. Hal pertama yang dilakukan adalah konsumen melihat iklan secara online dan tertarik akan membeli barang tersebut. Tetapi dengan suatu keadaan yang mengharuskan konsumen untuk melakukan transaksi pembelian secara tunai atau konsumen datang langsung ke offline store. Di slide selanjutnya kita juga perlu mengetahui nih tentang manfaat e-commerce untuk bisnis. Manfaatnya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama jangkauan pasarnya menjadi luas. Bisnis e-commerce ini mempunyai jangkauan pasar yang lebih luas daripada toko offline biasa. Hal tersebut terjadi karena jenis bisnis ini sudah berbasis internet yang mana bisa menjangkau sampai ke berbagai macam wilayah. Lalu yang kedua, mengurangi infrastruktur. Dengan adanya e-commerce, pembeli tidak perlu membuka cabang di wilayah lain. Hal ini karena satu toko online saja sudah bisa menjangkau ke banyak wilayah secara luas. Yang ketiga, anggaran pengeluaran berkurang. Perusahaan nggak perlu lagi tuh untuk ngeluarin uang untuk menyewa toko seperti toko offline. Dan juga perusahaan tidak perlu merekrut banyak karyawan dan membayar gaji. Yang keempat, harganya terjangkau.
Dengan hadirnya bisnis e-commerce ini dijual dengan harga yang lebih murah, di mana penjual akan menjual produknya dengan harga yang lebih murah untuk meningkatkan minat pembeli. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang e-business. E-business merupakan aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi. Dan salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah dunia bisnis internal melingkupi sistem, pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Pada tahun 1970-an, aplikasi e-business pertama kali dikembangkan dan digunakan sebagai transaksi pembayaran melalui internet yang disebut dengan Electronic Fund Transfer atau EFT. Electronic Fund Transfer adalah transfer uang elektronik dari satu rekening bank ke rekening bank lainnya, baik dalam satu lembaga keuangan atau di beberapa lembaga melalui sistem berbasis komputer tanpa intervensi langsung dari staf bank. Dalam perkembangan berikutnya, diketemukannya Electronic Data Interchange atau EDI yang digunakan untuk mentransfer data secara rutin seperti dokumen-dokumen sampai pada transaksi keuangan. Pada tahun 1990, di mana teknologi WWW semakin maju karena tidak hanya menampilkan data saja, melainkan sudah mampu menampilkan data gambar, suara, animasi, bahkan video. Pada tahun 2000-an, perkembangan e-bisnis makin pesat di mana banyak perusahaan-perusahaan di Amerika, Eropa, Asia, bahkan Indonesia telah beralih dalam konsep memasarkan produk-produknya melalui internet. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan e-commerce dan e-business. Kelebihan e-commerce dan e-business terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu keuntungan bagi perusahaan, keuntungan bagi konsumen, dan keuntungan bagi masyarakat umum. Yang pertama ada keuntungan bagi perusahaan, yaitu memperpendek jarak perusahaan atau lebih mendekatkan diri dengan konsumen. Ada perluasan pasar, perluasan jaringan mitra bisnis pada perdagangan tradisional, dan juga efisiensi. Yang kedua ada keuntungan bagi konsumen, yaitu efektif, aman, dan fleksibel. Yang ketiga ada keuntungan bagi masyarakat umum, mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan, memperluas peluang kerja, perluasan jaringan mitra bisnis pada perdagangan tradisional, dan efisiensi. Selanjutnya, ada kekurangan dari e-commerce dan e-business. Yang pertama, itu ada kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Ini biasanya karena adanya penipu. Jadi, seorang penipu yang berasal dari dalam ataupun dari luar, itu bisa aja mentransfer sejumlah uang dari rekeningnya satu ke rekening dia pribadi, atau dia telah menghancurkan atau mengganti semua data finansial yang ada. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Pada umumnya banyak organisasi atau lembaga-lembaga yang menyimpan data yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka. Misalnya kepemilikan teknologi atau informasi pemasaran, maupun informasi yang berhubungan dengan kepentingan konsumen atau klien mereka. Gangguan yang timbul itu bisa menyikap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi korban. Yang ketiga ada kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Bergantung pada pelayanan elektronik dapat mengakibatkan gangguan selama periode waktu yang tidak dapat diperkirakan. Kesalahan ini bersifat kesalahan teknis, contohnya kayak aliran listrik yang tiba-tiba padam atau jenis gangguan yang tak terduga lainnya. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Pihak luar itu mendapatkan akses yang sebenarnya bukan menjadi haknya dan menggunakan hal itu untuk kepentingan pribadi. Misalnya seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan, setelah itu dengan seenaknya dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke dalam rekeningnya sendiri. Yang kelima, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Kepercayaan konsumen terhadap sebuah perusahaan atau lembaga atau institusi tertentu dapat hilang karena berbagai macam faktor, seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut, dan juga bisa berupa kesalahan-kesalahan faktal yang dilakukan oleh perusahaan itu yang mengakibatkan kepercayaan konsumen berkurang. Yang terakhir, kerugian-kerugian yang tidak terduga. Gangguan terhadap transaksi bisnis yang disebabkan oleh gangguan dari luar yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktik bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia, kesalahan sistem elektronik mengakibatkan kerugian. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika di dalam bisnis. Yang pertama ada prinsip otonomi. Ini adalah
sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang selanjutnya ada prinsip kejujuran, itu kegiatan bisnis modern yang sadar dan mengakui bahwa kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilan, termasuk untuk bertahan dalam jangka panjang dalam suasana bisnis penuh persaingan yang ketat. Yang ketiga ada prinsip keadilan. Ini adalah prinsip yang menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama, sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Ini adalah prinsip yang menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan semua pihak. Prinsip ini bisa mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Yang terakhir, prinsip integritas moral. Tuntutan dan dorongan dari dalam diri pelaku dan perusahaan untuk menjadi yang terbaik dan dibanggakan. Dalam hubungannya, etika dan e-commerce sangat berkaitan, karena sebagian dari orang-orang berpendapat business is business, yang susah untuk disatukan dengan etika sebab mengutamakan keuntungan. Berikutnya, e-commerce dan e-bisnis juga terdapat hukum yang mengaturnya. Hukum tersebut dilandasi dengan yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang merupakan cyber law pertama yang dimiliki Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengaturan e-commerce dalam undang-undang ini ditujukan agar dapat memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan e-commerce dan memberikan perlindungan, kepastian kepada pelaku usaha elektronik, penyelenggaraan e-commerce, dan konsumen yang melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Peraturan pemerintah ini dikeluarkan untuk melaksanakan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Yang keempat, pasal 76 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik dilakukan oleh Menteri. Menteri sebagaimana yang dimaksud ialah Menteri Perdagangan. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud, Menteri Perdagangan dapat berkoordinasi dengan Menteri kepada kepala lembaga pemerintah non-kementerian dan pimpinan otoritas terkait serta pemerintah daerah. Yang kelima, Pasal 39 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawas pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33, apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan perdagangan melalui sistem elektronik, maka terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif oleh Menteri. Berikutnya, penggunaan internet dalam bisnis berubah dari fungsi sebagai alat untuk pertukaran informasi secara elektronik menjadi alat untuk aplikasi strategi bisnis, seperti pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Pemasaran di internet cenderung menembus berbagai rintangan, batas bangsa, dan tanpa aturan-aturan yang baku. Sedangkan pemasaran konvensional, barang mengalir dalam partai-partai besar melalui pelabuhan laut, pakai kontainer, distributor, lembaga penjamin, importir, dan lembaga bank. Pemasaran konvensional lebih banyak yang terlibat dibandingkan pemasaran lewat internet. Perkembangan teknologi informasi atau TI tidak dapat dipungkiri lagi. Bidang bisnis sosial, perkembangan TI memberikan manfaat yang begitu besar dan masyarakat lebih mudah dalam melakukan transaksi bisnis dan berkomunikasi. Teknologi informasi atau TI berperan dalam peningkatan mutu perekonomian masyarakat. Kemudian poin pembahasan yang ketiga yaitu adanya implementasi. Adanya implementasi sistem informasi dalam suatu perusahaan, maka diharapkan pihak manajemen dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat karena memiliki informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap.
Perusahaan dapat sigap menyesuaikan diri terhadap perubahan yang sedang terjadi, sehingga dapat segera menangkap peluang yang ada, atau bahkan menghindari potensi masalah dan meminimalisasi kerugian yang mungkin terjadi. Salah satu dari beberapa perkembangan teknologi tersebut dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yang bernama internet. Kemudian, poin yang keempat, tingkat pertumbuhan. Penggunaan internet untuk bisnis secara online telah tumbuh dengan pesatnya. Total nilai perdagangan barang dan jasa dunia melalui e-commerce mencapai 4,3 triliun dolar pada tahun 2004. Tingkat pertumbuhan perdagangan via internet dari tahun 2001 hingga 2005 mencapai 68% di Amerika Serikat, Eropa 91%, dan Asia 109%. Menariknya, 85% dari perusahaan yang melibatkan perdagangan online tersebut adalah usaha berskala kecil dan menengah. Transaksi bisnis melalui internet di Indonesia kini menjadi sebuah fenomena yang sedang populer dan menimbulkan peningkatan penggunaan internet. Selain di bidang bisnis, meningkatnya pengguna internet juga memberikan dampak bagi perilaku masyarakat dalam melakukan pembelian, baik pembelian berupa jasa maupun barang. Kemudian poin yang terakhir mengenai pesatnya perkembangan. Kembangan e-commerce di Indonesia juga dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat milenial yang lebih suka berbelanja secara online. Sekian presentasi dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Sistem Informasi dan Teknologi terhadap Etika dalam e-bisnis dan e-commerce pada era digital di Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan di hati. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi pendengar. Ada jendela berjumlah 5. Walau tak bersuah, semoga materi bisa diterima. Sekian, terima kasih.